Halo semuanya, selamat datang di channel Dinuwa Mengajar. Mari kita belajar fisika. Oke, jadi hari ini kita akan membahas gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Ya, mungkin materi kali ini bisa dikatakan lanjutan dari video sebelumnya yang dimana kita membahas GLB dan GLBB. Ya, jadi apa sih gerak vertikal itu? Gerak vertikal, ya, ada kata vertikal, maka dia arah geraknya itu kalau nggak ke atas ya ke bawah. Kenapa kok ini adalah materi lanjutan dari GLBB? Karena nanti kita akan mencari rumus gerak vertikal dan gerak jatuh bebas dari rumus GLBB yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya. Oke, kalau di GLBB itu gerak bendanya itu mendatar. Kalau arahnya nggak ke kanan, ya ke kiri. Tapi kalau gerak vertikal, nanti dia arahnya itu ke atas dan ke bawah. Dan gerak vertikal ini termasuk GLB atau GLBB sih? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan cari contoh dulu dari gerak vertikal. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu contoh dari gerak vertikal? Apa saja? Oke, jadi contoh dari gerak vertikal itu misalnya kayak roket yang akan berangkat keluar angkasa, yang dimana kan dia geraknya kan ke atas, gitu kan? Nah, terus contoh gerak vertikal itu seperti ini. Ini spidol, saya lempar ke atas, dan jatuh ke bawah. Jadi spidol ini ketika aku lempar ke atas, aku nggak tahu ini kelihatan apa enggak. Nah, spidol itu ketika dia berada di titik tertingginya atau ketinggian maksimumnya, si spidolnya akan jatuh lagi. Mungkin ada contoh lain lagi, misalnya ketika kalian mencuri buah mangga milik tetanggamu, kalian naik untuk mengambil mangga dan kalian jatuh dari pohon. Kasihan sekali. Oke, sekarang kita akan cari rumus dari gerak vertikal. Oke, di sini kita akan bahas kalau gerak vertikal itu dia termasuk GLBB. Kenapa seperti itu? Karena ketika benda itu dilempar ke atas, semakin tinggi bendanya atau di sini spidolnya, semakin tinggi ketinggian spidolnya, maka kecepatan dari spidol ini dia akan berkurang. Jadi misalkan kita pakai bola aja biar lebih gampang. Jadi kalau bola itu dia dilempar ke atas, maka semakin tinggi si bolanya, maka kecepatannya ini, misalkan di sini V0-nya, terus di sini VT-nya, maka V0-nya ini itu akan lebih besar dari VT-nya. Jadi semakin tinggi bolanya, maka kecepatannya itu akan berkurang. Dan bola ini dia lama-lama akan mencapai kecepatan sebesar 0. Jadi misalkan di sini dia tuh VT-nya akan sama dengan 0. Atau bisa dikatakan titik puncaknya sebelum dia akan jatuh ke bawah. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah kecepatan yang bekerja ketika benda itu bergerak secara vertikal. Tetapi bagaimana kalau dengan percepatannya? Ketika benda itu dilempar ke atas dan dia jatuh lagi ke bawah. Nah, ketika benda itu jatuh ke bawah, nah, percepatan yang bekerja itu adalah percepatan gravitasi. Karena benda yang jatuh ke bawah itu selalu dipengaruhi oleh gravitasi. Seperti itu. Sehingga untuk percepatannya itu yang bekerja adalah G atau percepatan gravitasi. G di sini dia nilainya sebesar 9,8 meter per second kuadrat, atau biasanya kita sering pakainya G itu kita bulatkan jadi 10.
10 meter per second kuadrat. Nah, sekarang bagaimana dengan arahnya? Nah, seperti yang kita tahu, gravitasi itu kan selalu mengarah ke bawah. Seperti itu ya. Jadi, ketika benda itu jatuh atau ke bawah, maka G-nya itu akan positif. Kalau benda itu dilempar ke atas, maka G atau percepatan gravitasinya itu akan negatif. Nah, sekarang kita akan cari rumus gerak vertikal dari ketiga rumus GLBB ini. Oke, untuk yang rumus pertama, di sini VT dengan V0-nya itu tetap. Kita ganti untuk A-nya. A ini kita ganti dengan G. Sehingga rumusnya menjadi VT sama dengan V0 plus minus GT. Ini untuk rumus yang pertama. Kemudian untuk rumus yang kedua, ini tetap VT sama V0-nya. Yang kita ganti adalah A dengan S-nya. Kalau di GLBB, S di sini adalah jarak. Kalau di gerak vertikal, kita sering menyebutnya dengan ketinggian. Biasanya kita menyimbolkannya dengan H atau dengan Y. Kenapa kok dengan Y? Karena gerak vertikal itu dia geraknya kalau nggak ke atas ya ke bawah. So, ini sesuai dengan koordinat kartesius. Kalau yang garis lurus itu sumbu X, yang garis tegak itu sumbu Y. Tapi di sini kita akan gunakan H, yaitu simbol dari ketinggian. Sehingga di sini menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Kemudian untuk yang terakhir, S-nya kita ganti H. H sama dengan V0P plus minus setengah GT kuadrat. Ketiga rumus ini adalah rumus dari gerak vertikal. Gerak vertikal ketika kecepatan awalnya dengan kecepatan akhirnya itu bukan 0. Tetapi bagaimana kalau kecepatan awalnya itu adalah 0? Kita contohkan ketika spidol ini kita jatuhkan dengan tanpa tenaga atau dibiarkan jatuh sendiri ya, misalnya seperti ini. Nah, maka dari kasus spidol ini, maka kecepatan awal si spidol ini ketika dari atas dia adalah 0. Nah, ini dinamakan gerak jatuh bebas. Oke, di sini kita akan bahas gerak jatuh bebas. Jadi bagaimana sih rumusnya kalau benda itu bergeraknya dengan jatuh bebas atau benda itu bergerak dengan kecepatan awal 0 secara vertikal. Oke, karena untuk kecepatan awalnya itu 0, di sini V0-nya sama dengan 0, maka di sini rumusnya berubah menjadi VT sama dengan V0-nya 0, sehingga di sini VT sama dengan GT. Nah, karena di sini yang kita hitung cuma kecepatan akhirnya, sehingga di sini bisa kita tulis dengan P saja, sehingga di sini T-nya kita hapus. Jadi V sama dengan GT. Oke, untuk G-nya di sini kita gunakan positif karena ketika benda itu gerak jatuh bebas, maka arah bendanya itu akan searah dengan gravitasi. Sehingga di sini untuk G-nya kita gunakan plus. Kemudian untuk rumus yang kedua, ini V kuadrat sama dengan 2GH. Atau ini bisa kita tulis V sama dengan akar 2GH. Seperti ini. Jadi nanti tergantung rumusnya tuh yang dicari apa. Kalau dicari kecepatan ya kita pakai akar 2GH.
Tetapi biasanya ada yang memakai rumus H itu sama dengan V kuadrat per 2G. Seperti ini juga ada. Kemudian untuk yang rumus ketiga, karena V0-nya 0, maka di sini menjadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini untuk mencari H atau ketinggian. Tapi kalau kita disuruh mencari T-nya, maka di sini duanya kita pindah ruas, terus G-nya ini turun sehingga T kuadrat sama dengan 2H per G atau T kuadrat T itu sama dengan akar 2H per G. Jadi untuk gerak jatuh bebas ini rumusnya kurang lebih ada 5. Ini yang pertama, terus ini yang kedua, V sama dengan akar 2GH, terus yang H sama dengan V kuadrat per 2G. Nah, untuk yang rumus keempat ini, H sama dengan setengah GT kuadrat. Rumus yang kelima ini. Jadi ada 5 rumus. Oke, jadi segitu dulu video tentang gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini untuk update materi matematika dan fisika lebih lanjut. Atau mungkin kita mencari asal-usul rumus yang selama ini kita ajarkan di sekolah ya, yang selama ini kita pelajari di sekolah, tapi kita cuma dikasih rumusnya langsung, tapi nggak dikasih kayak asal-usul rumusnya ini dari mana begitu. Oke, bye-bye.